Di ruang rapat, Leona dengan cepat berjalan ke arah Morgan, mengulurkan tangan dan mengambil kontrak, lalu berteriak pada Morgan dengan ekspresi bingung, "Morgan, apa kamu tahu apa artinya jika kamu menandatangani kontrak ini hari ini? Apa kamu tahu apa yang akan terjadi?" "Tentu saja aku tahu persis apa artinya. Aku akan membawa investor ke sini besok siang, jangan khawatir," jawab Morgan dengan nada yang sangat tenang. "Kamu yakin bisa membawa investor itu ke sini besok? Dan, kalaupun kamu bisa membawa investor itu ke sini, dari mana kamu yakin jika dia mau berinvestasi di perusahaanku?" "Hah?" cecar Leona dengan mata melotot ke arah Morgan. Nada suaranya meninggi penuh emosi. "Ya, benar. Jika kamu ingin mati, mati saja sendiri. Kenapa kamu harus melibatkan Kak Leona?" Sungut Monica tak kalah sengit. "Jika aku tidak dapat menemukan seseorang untuk berinvestasi di perusahaan ini besok, aku akan membatalkan pertunangan kita. Selain itu, aku akan menanggung sendiri pembayaran pesangon untuk para pemegang saham tadi, jadi tidak akan mempengaruhi dirimu ataupun perusahaanmu," balas Morgan dengan tenang seraya menatap Leona. "Morgan, kamu..." Leona belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tetapi Morgan sudah berbalik dan melangkah pergi meninggalkan ruang rapat. Morgan ini, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Gerutu Leona saat melihat Morgan pergi, lalu mengambil tempat duduk, dan duduk dengan ekspresi putus asa. "Kak Leona, aku yakin Morgan tidak akan pernah menemukan investor untuk berinvestasi di perusahaan ini besok. Dia pasti berbohong padamu," tukas Monica seraya berjalan ke arah Leona dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Leona melirik Monica, lalu menghela napas dalam, dan berkata dengan nada pasrah, "Sekarang kontrak telah ditandatangani, jadi tidak ada gunanya mengatakan ini, lebih baik kita pikirkan cara lain. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika Morgan tidak dapat menemukan seseorang untuk berinvestasi besok, maka perusahaan ini akan menghadapi kebangkrutan, dan kamu harus membayar pesangon yang besar kepada pemegang saham itu," ucap Monica dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Leona menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Jika Morgan tidak datang besok, para pemegang saham itu pasti akan meminta uang padamu. Jika kamu tidak punya uang untuk membayar mereka, mereka mungkin benar-benar akan menuntutmu di pengadilan, lanjut Monica sambil menatap Leona. "Dasar Morgan, apa yang akan dia lakukan?" geram Leona putus asa. Gadis itu benar-benar bingung menghadapi situasi perusahaannya yang tengah di ujung tanduk. "Kak Leona, jika kamu benar-benar tidak bisa mengatasi masalah ini, kamu mungkin bisa mencoba bicara dengan Om Indra untuk meminta uang. Lagi pula, kamu mau bertunangan dengan Morgan juga demi perusahaan Om Indra. Aku rasa Om Indra juga masih mau bertanggung jawab untuk hal seperti itu," ucap Monica ragu-ragu, mencoba memberi saran. "Sekarang situasi perusahaan ayahku juga tidak terlalu bagus. Jika aku meminta uang padanya saat ini, aku khawatir dia juga tidak memiliki uang sebanyak itu," jawab Leona dengan pelan. Dia tahu kondisi perusahaan ayahnya saat ini juga tengah terpuruk, jadi akan sangat kecil kemungkinan untuk bisa membantunya. "Tapi menurutku hanya itu solusi terbaik untuk saat ini, kecuali jika kamu memiliki solusi lain. Katakan padaku, apa kamu solusi lain?" Leona hanya terdiam. Wajahnya masih terlihat ragu-ragu. Namun, sesal kemudian gadis itu berdiri, lalu berjalan keluar ruang rapat. "Kak Leona, kamu mau kemana?" teriak Monica seketika. "Aku akan menemui ayahku dan membicarakan masalah ini dengannya. Siapa lahu dia bisa melakukan sesuatu untuk membantuku," jawab Leona tanpa ekspresi, lalu mengambil tasnya dan bergegas keluar dari kantor perusahaan. Di sisi lain, Morgan terlihat sangat kesal setelah meninggalkan kantor perusahaan Leona. Awalnya, dia pikir dia bisa mendapatkan surat nikah dengan lancar bersama Leona hari ini, jadi dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitas aslinya di depan gadis itu. Morgan sama sekali tidak menyangka jika yang terjadi justru sebaliknya. Situasi tiba-tiba berubah menjadi sangat rumit. Dia tidak hanya gagal mendapatkan surat nikah, tetapi juga membuat Leona kesal, bahkan nyaris membatalkan pertunangan yang bisa berakibat Morgan kehilangan hak waris nanti. Akan tetapi, Morgan tidak khawatir tentang hari esok. Lagi pula, dia tahu bahwa Johnson pasti akan kembali besok, dan bahkan jika Johnson tidak dapat kembali,
Morgan masih bisa menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi investor untuk berinvestasi di perusahaan Leona, sehingga dia tetap bisa membantu tunangannya itu. Satu-satunya hal yang membuat Morgan tidak nyaman adalah Leona ingin membatalkan pertunangan mereka. Dia berusaha membantu, tapi gadis itu justru ingin membatalkan pertunangan mereka. Morgan sendiri juga tidak mengerti mengapa dia ingin membantu Leona hari ini meskipun dia tahu bahwa gadis itu tidak pernah memiliki perasaan untuk dirinya. Leona bahkan tidak percaya pada dirinya, dan ingin membatalkan pertunangannya dengan risiko perusahaan ayahnya bangkrut. Semua yang dikatakan orang kaya pasti benar, dan semua yang dikatakan orang miskin pasti salah. Begitulah dunia ini, pikir Morgan seraya menghela napas dalam, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, bersiap pergi ke bar Eternal Sunshine untuk bekerja. Sementara itu, Leona tiba di kantor perusahaan ayahnya. "Leona, kenapa kamu di sini?" tanya Indra, ayah Leona, yang tengah memeriksa dokumen di mejanya. Dia terkejut saat melihat putrinya itu tiba-tiba datang. "Ayah, para pemegang saham perusahaanku membuat masalah di perusahaan lagi-lari ini," kata Leona sedikit ragu. "Bukankah orang-orang itu memang sering membuat masalah? Aku pikir sebaiknya kamu menutup perusahaanmu sekarang, dan mulai membantuku menjalankan perusahaan ini," balas Indra sambil tersenyum. "Kali ini masalahnya berbeda. Mereka datang untuk menarik saham mereka," tutur Leona dengan suara pelan. "Menarik saham mereka?" Indra terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan anak gadisnya. "Leona, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Indra dengan kening berkerut. Wajahnya terlihat sangat cemas. Leona menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang terjadi di perusahaannya tadi. Indra mendengarkan dengan seksama penuturan Leona hingga gadis itu selesai mengatakan semuanya. Sejenak keduanya terdiam, mereka larut dalam pikiran masing-masing. Beberapa saat kemudian, Indra mulai membuka suaranya, dan berkata, "Semua ini salah ayah. Karena masalah yang terjadi di perusahaan ayah, kamu terpaksa bertunangan dengan orang yang tidak kamu kenal. Ayah sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang akan menikah denganmu itu adalah pemuda yang miskin. Tidak hanya itu, ternyata pemuda itu sekarang justru menimbulkan banyak masalah padamu." Petik 2. "Ayah, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal itu. Morgan sudah menandatangani kontrak dengan orang-orang itu. Mau tidak mau aku harus menyiapkan uang pesangon untuk orang-orang itu besok. Saat ini perusahaanku tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Menurut ayah apa yang harus kulakukan? Apakah ayah bisa membantuku?" Leona menatap wajah ayahnya dengan tatapan cemas. "Apakah kamu benar-benar yakin Morgan tidak bisa membantumu menemukan investor baru?" "Kurasa Morgan tidak akan bisa membantuku menemukan investor baru, ayah. Dia itu hanyalah mahasiswa yang miskin. Bagaimana dia bisa mengenal orang kaya untuk membantuku?" ucap Leona dengan cepat. Dia sangat yakin bahwa Morgan tidak akan bisa membantu, itu sebabnya dia mencoba untuk meminta bantuan ke ayahnya. "Jika Morgan tidak dapat membantumu menemukan investor baru, kamu harus membayar pesangon yang besar. Tapi kamu juga pasti tahu situasi ayah. Perusahaan ayah baru saja kembali beroperasi normal sekarang, dan tidak mungkin bisa menghasilkan 40 miliar dalam waktu singkat," kata Indra dengan penuh rasa bersalah. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Leona dengan berurai air mata. Dia benar-benar putus asa. Harapannya pupus sudah. Jika ayahnya saja tidak bisa membantunya, apalagi Morgan. "Leona, sebenarnya masih ada cara untuk menyelesaikan semua masalahmu sekarang," kata Indra sedikit ragu-ragu seraya menatap wajah putrinya yang sudah bersimbah air mata. "Cara apa, ayah? Cepat katakan," tanya Leona tak sabar. Gadis itu langsung menyeka air mata di kedua pipinya. "Batalkan pertunanganmu dengan Morgan, dan terima Sebastian menjadi pacarmu. Dengan begitu maka semua masalahmu akan selesai," kata Indra dengan nada hati-hati. Leona tentu saja tercengang mendengar kata-kata sang ayah. "Ayah, aku sama sekali tidak menyukai Sebastian," protes gadis itu seketika. Dia sama sekali tidak menyangka ayahnya akan memberi solusi seperti itu. "Lalu, apa kamu menyukai Morgan?" Indra bertanya balik tanpa ekspresi. Aku juga tidak menyukai Morgan. Lalu kenapa kamu tidak bisa bersama Sebastian jika kamu bisa bertunangan dengan Morgan? Bukankah sama saja, mereka berdua adalah orang yang tidak kamu sukai?"
Petik 2. Aku bertunangan dengan Morgan untuk menyelesaikan masalah perusahaan ayah, dan jika aku membatalkan pertunanganku dengan Morgan sekarang, pihak lain pasti akan membatalkan investasi di perusahaan ayah. Jadi, meskipun itu bisa menyelamatkan perusahaanku, tetapi akan membahayakan perusahaan ayah. Ayah akan menghadapi risiko kebangkrutan. Itu sama saja aku membuat masalah baru, ayah. Aku tidak mau, teriak Leona dengan sangat kesal. Di ruang rapat tadi, Leona memang mengatakan kepada Morgan untuk membatalkan pertunangannya, tetapi itu hanya pilihan terakhir bagi Leona. Bagaimanapun Leona sebenarnya tidak mau membatalkan pertunangannya dengan Morgan hanya demi bisa bersama Sebastian. Jika kamu menjadi pacar Sebastian, tidak akan jadi masalah jika orang Morgan membatalkan investasinya di perusahaan ayah. Keluarga Harrison itu sangat kaya raya. Jika kamu menjalin hubungan baik dengannya, kamu mungkin bisa meminta beberapa puluh miliar atau lebih untuk berinvestasi di perusahaan ayah. Menurutku itu bukan masalah besar. Jika Sebastian memang menyukaimu, dia akan melakukan apapun untukmu, kata Indra pelan. Setelah mendengar kata-kata Indra barusan, Leona segera menangkap apa yang dimaksud oleh sang ayah, Indra. Sekarang berencana untuk menggunakan Sebastian menggantikan Morgan. Bagaimanapun, Leona dan Morgan bertunangan hanya karena perusahaan Indra memiliki masalah. Selama seseorang dapat berinvestasi di perusahaannya, Indra tidak akan peduli siapa pihak lain itu, apalagi Leona tidak memiliki perasaan terhadap Sebastian maupun Morgan, jadi tidak ada salahnya memilih siapapun salah satu dari mereka. Jika Leona menerima Sebastian, mereka tidak hanya dapat menyelesaikan semua masalah yang ada sekarang, tetapi juga memiliki pendukung yang kuat seperti keluarga Harrison di masa depan. Namun, jika Leona terus bersama Morgan, itu hanya akan menyelesaikan masalah perusahaan Indra saat ini saja. Di masa depan, Morgan mungkin tidak lagi memiliki nilai guna bagi keluarga Sandika. Bukanlah akan lebih baik jika Leona bersama Sebastian? Leona, aku tahu mungkin sulit bagimu untuk menerimanya, tapi pikirkanlah, antara Morgan dan Sebastian, mana yang lebih menguntungkan untuk keluarga kita? Mengapa kita tidak bisa memaksimalkan nilai pernikahan ini? Kata Indra sambil menyipitkan mata ke arah anak perempuannya. Ayah, apakah Sebastian datang menemui ayah dan menyuap ayah untuk mengatakan ini padaku? Tanya Leona dengan tatapan curiga. Ya, benar. Sebastian baru saja meneleponku, tukas Indra terus terang. Leona menatap Indra dengan perasaan bingung. Gadis itu terdiam dalam waktu yang cukup lama. Dia tidak menyangka Sebastian akan bertindak sejauh ini, bahkan berani menelpon ayahnya. Benar-benar pria yang licik. Leona, ayah sudah memberitahumu apa yang seharusnya ayah katakan padamu sekarang. Keputusan tetap di tangan kamu. Itu urusan kamu, hidup kamu berhak memutuskannya sendiri, kata Indra dengan bijak sambil menatap wajah Leona yang masih muram. Ya, ayah. Aku mengerti, jawab Leona seraya mengangguk dan tersenyum samar. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Setelah perjuangan balin sepanjang malam, Leona akhirnya membuat keputusan sendiri. Leona berpikir bahwa apa yang dikatakan Indra tidak salah. Antara menikah dengan Morgan dan Sebastian, menikah dengan Sebastian adalah pilihan yang terbaik. Lagi pula dia tidak menyukai salah satu dari keduanya. Mengapa tidak memaksimalkan manfaat pernikahannya? Keluarga Harrison adalah keluarga terkenal di kota Surabaya. Dia memiliki ratusan miliar aset. Jika dia menikahi Sebastian, dia tidak hanya akan menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi sekarang, tetapi juga membuat keluarga Sandika bebas dari kekhawatiran di masa depan. Akan tetapi jika dia menikah dengan Morgan, yang paling mungkin bisa terjadi hanyalah menyelesaikan masalah perusahaan ayahnya saat ini. Di masa depan, Leona mungkin perlu menyelesaikan masalah hidupnya sendiri dengan Morgan. Jadi Leona harus membuat pilihan yang menguntungkan di antara dua orang ini. Sebenarnya bukanlah pilihan yang sulit bagi Leona, bahkan orang bodoh sekalipun tahu mana yang seharusnya dipilih. Sesaat kemudian, Leona keluar dari kamar tidur dengan gaun putih panjang dan sepatu hak tingginya. Setelah mengenakan gaun panjang ini, dia terlihat lebih anggun, seksi, bermartabat dan menawan. Indra tidak terburu-buru untuk pergi ke kantor hari ini.
Dia terlihat duduk di sofa menonton berita TV sambil menunggu Leona keluar dari kamar. Dia juga penasaran dengan hasil keputusan yang dibuat oleh Leona. "Ayah," sapa Leona seraya tersenyum ke arah Indra yang tengah duduk di sofa. "Kamu sudah bangun?" Indra menjawab sambil membalas senyuman Leona. "Iya, aku sudah memikirkannya tadi malas, jika Morgan tidak dapat menemukan investor baru untuk berinvestasi di perusahaanku hari ini, aku akan membatalkan pertunanganku dengannya dan akan bersama Sebastian," kata Leona pelan. "Iya, apapun keputusanmu, ayah akan menendukung. Semua terserah padamu. Ayah yakin kamu pasti tahu yang terbaik untukmu," balas Indra seraya mengangguk setuju. Dia kemudian berjalan ke arah Leona, dan kembali berkata dengan suara lembut, "Leona, ayah tahu bahwa kamu merasa dirugikan kali ini, dan ayah janji akan membalas kebaikanmu ini di masa depan." Petik 2. Leona hanya bisa tersenyum getir ketika dia mendengar kata-kata Indra. Jika dia menikah dengan Sebastian, dia mungkin tidak akan bahagia seumur hidupnya, lantas apa yang bisa menggantikan kebahagiaannya? "Sudah hampir siang. Cepat berangkat, nanti kamu terlambat," lanjut Indra setelah melihat Leona tidak merespon. "Iya, ayah," Leona mengangguk lembut, lalu bergegas keluar rumah dengan sepatu hak tingginya. Lebih dari setengah jam kemudian, Leona sampai di kantor perusahaan kosmetiknya. Namun, sebelum Leona memasuki ruangannya, pegawai resepsionis di meja depan berkata kepada Leona dengan nada panik, "Bu Leona, para pemegang saham itu sudah menunggu Bu di ruang rapat." Petik 2. "Iya, aku mengerti. Terima kasih," Leona menjawab dengan lemah, lalu langsung berlari ke arah ruang rapat. Leona baru saja membuka pintu ruang rapat ketika tiba-tiba seorang pria parubaya berteriak, "Bu Leona, akhirnya kamu tiba di sini. Kami sudah menunggu. Kamu tahu, kami menunggumu selama lebih dari 1 jam. Pak Jafar khawatir aku akan melarikan diri," cibir Leona seraya memandang pria parubaya itu, lalu berjalan langsung ke ruang rapat. Setelah memasuki ruang rapat, Leona melihat bahwa semua pemegang saham yang muncul kemarin sudah datang hari ini, termasuk Sebastian juga sudah duduk di kurelnya bermain dengan ponselnya. Ketika Leona melihat ekspresi arogan di wajah Sebastian, seketika rasa jijik memenuhi hatinya. "Dasar pria tak tahu malu," umpatnya dalam hati. Jika bukan karena perusahaan ayahnya, Leona lebih suka menikahi Morgan daripada Sebastian, karena apa yang dilakukan Sebastian akhir-akhir ini benar-benar menjijikkan, dan membuatnya muak setiap kali melihat pria itu. "Bu Leona, mengapa tunanganmu belum datang?" "Iya, bukankah dia berjanji untuk mencari investor baru kemarin? Kenapa dia tidak datang hari ini? Apa jangan-jangan dia melarikan diri?" Petik 2. "Haha, aku pikir anak itu pasti melarikan diri. Lihat saja, penampilannya yang seperti gembel itu, bagaimana mungkin dia bisa menemukan investor baru?" Petik 2. Semua orang memandang Leona dan mencibir habis-habisan, tubuh Leona sedikit gemetar dan sorot matanya terlihat penuh amarah. Leona merasa sangat tidak nyaman mendengar semua cibiran orang-orang itu, meskipun cibiran itu tidak ditujukan kepadanya, melainkan kepada Morgan. "Bu Leona, menurutku sebaiknya kita tidak menunggu anak itu, kamu bisa memberi kami pesangon sekarang," teriak Jafar dengan sengaja untuk mempermalukan Leona. Pria parubaya itu tahu bahwa Leona tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak uang sekarang. Sekarang baru pukul 9. Waktu yang disepakati kemarin adalah antara tengah hari. Kenapa harus terburu-buru? Ukas Leona dengan sikap dingin seraya mengerutkan kening. "Haha, aku rasa meskipun kita menunggu sampai jam 12, anak itu pasti tidak akan muncul. Mana berani dia muncul di sini," cibir pria parubaya itu lagi. "Kalaupun Morgan nanti tidak muncul, aku masih di sini, Pak Jafar, apa kamu sangat kekurangan uang?" balas Leona sambil menatap jijik ke arah pria parubaya yang sangat menyebalkan itu. "Leona," bentak Jafar seraya berdiri dari tempat duduknya. Pria parubaya itu tampak agak kesal melihat sikap Leona terhadapnya. Dia merasa bahwa Leona sudah mulai berani bersikap tidak sopan dan kurang ajar padanya. "Pak Jafar, menurutku apa yang dikatakan Leona itu benar. Waktu yang kita sepakati kemarin adalah siang, jadi mari kita tunggu sampai siang. Bagaimanapun, Bu Leona masih di sini. Jika Morgan nanti benar-benar tidak datang, uang yang seharusnya dia berikan padamu tidak akan kurang 1 rupiah pun," sahut Sebastian berusaha menengahi.
Setelah mendengar kata-kata Sebastian, pria parubaya itu pun mendengus dingin dan tidak melanjutkan pembicaraan. Leona kembali duduk di kursi dan menunggu Morgan dengan tenang. Setelah beberapa saat, mereka menunggu di ruang rapat selama lebih dari 2 jam, tetapi Morgan masih belum datang juga. Leona, sampai kapan kamu akan membiarkan kami menunggu? Ini sudah jam 11.30. Aku yakin anak itu tidak akan datang sama sekali, sebaiknya kamu segera memberi kami uang pesangon. Teriak Jafar lagi dengan mata melotot ke arah Leona. Pria parubaya itu benar-benar tidak sabar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, benar. Sampai kapan kita harus menunggu? Tidak ada gunanya menunggu seperti ini. Lebih baik kamu langsung saja berikan uang kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, semua orang ikutan berdiri dan berteriak. Sementara Leona tetap duduk di tempatnya dengan wajah yang diliputi kecemasan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berniat menelepon Morgan. Dia ingin menanyakan apa yang terjadi. Namun, tiba-tiba dia merasa ragu. Morgan mungkin tidak akan menjawab teleponnya. Di saat yang bersamaan, terdengar suara pintu dibuka. Semua orang termasuk Leona seketika mengalihkan pandangan ke arah pintu. Seketika terlihat ada secercah harapan di mata indah Leona, penantiannya akhirnya berakhir. Namun, ternyata dia salah. Orang yang masuk bukanlah Morgan, melainkan Monica. Monica menyadari semua mata tertuju padanya dengan tatapan yang berbeda, membuat gadis itu merasa sedikit malu. Dia bergegas ke sisi Leona. "Kak Leona, Morgan belum datang?" tanya Monica pelan. "Belum," jawab Leona seraya menggeleng. "Morgan itu pasti berbohong padamu. Dia tidak akan pernah datang ke sini hari ini," tukas Monica dengan nada kesal seraya menggertakkan giginya. Dia sangat yakin N miskin itu tidak akan berani datang. "Iya, Leona, kurasa kamu tidak perlu menunggu seperti ini. Morgan itu pembohong. Dia pasti tidak bisa menemukan seseorang untuk berinvestasi di perusahaanmu," sahut Sebastian yang juga terlihat tidak sabar seraya berdiri dari tempat duduknya. Leona menatap tajam ke arah Sebastian ketika dia mendengar ucapan lelaki itu. "Leona, karena kamu telah menandatangani kontrak dengan orang-orang ini, kamu harus memberikan uang yang kamu janjikan kepada mereka, tetapi aku tahu kamu tidak bisa mengambil uang itu sekarang. Selama kamu berjanji padaku untuk membatalkan pertunanganmu dengan Morgan dan menjadi pacarku, aku akan membantumu membayar pesangon untuk orang-orang ini." Petik 2. Selama kamu bisa membayar uang pesangon untuk orang-orang ini, kamu akan menjadi satu-satunya yang berhak memimpin dan mengambil semua keputusan tentang perusahaan. Kamu dapat melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Aku juga akan berinvestasi sebagaimana pernah aku janjikan pada perusahaanmu sebelumnya. Ngomong-ngomong, adapun mengenai perusahaan ayahmu, aku juga memberi tahu ayahku bahwa kami, keluarga Harrison akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Sandika, kata Sebastian sambil menyipitkan matanya. Leona memandang Sebastian, dan tampak ragu. "Kak Leona, sudahlah, terima saja tuan muda Sebastian menjadi pacarmu. Lagi pula Morgan tidak akan datang ke sini hari ini, dan mengapa kamu harus mempertaruhkan hidupmu hanya karena Morgan? Aku pikir seharusnya kamu membatalkan pertunangan dengan Morgan sejak lama. Morgan sama sekali tidak pantas untukmu, dia hanyalah pemulung miskin," tukas Monica dengan nada kesal sekaligus cemas. Gadis itu benar-benar tidak mengerti akan sikap Leona, padahal bantuan sudah ada di depan mata, tetapi Leona masih tetap menunggu Morgan. Leona menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada Sebastian tanpa ekspresi, "Sebastian, kamu bisa melakukan apa yang baru saja kamu katakan, bukan?" Petik 2. "Tentu saja, aku bisa melakukan apapun untukmu, Leona." Sebastian mengangguk sambil tersenyum penuh kemenangan. "Baiklah, aku akan membatalkan pertunanganku dengan Morgan. Bukankah kamu memerlukan persetujuanku jika kamu ingin membatalkan pertunanganmu denganku, Leona?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu ruang rapat. Sebelum Leona menyelesaikan kalimatnya, mendengar kata-kata tersebut, semua orang yang berada di ruang rapat seketika menoleh ke arah pintu ruang rapat yang tadi mereka masuki.